Bangkit, bangkit, bangkit. Kami Kimdo. Yes, yes, only. AKMI Kimdo TV, kami bersyukur kehadiran narasumber luar biasa, Dr. Insinyur Manerep Pasaribu MM. Beliau ini adalah akademisi, banyak mengajar tentang digital. Nanti kita banyak akan bertanya soal kehebatan beliau di bidang digital, karena kami juga baru dapat buku strategi dan transformasi digital. Juga beliau adalah penasihat dari Komisaris Utama Nusantara TV. Banyak hal yang kita dengar dari pentingnya digital. Kami teringat dengan ucapan Jack Ma. Jack Ma pernah berkata bahwa semua organisasi, semua lembaga, semua komunitas yang akan besar, termasuk perusahaan-perusahaan besar, harus berpusat data. Data menjadi kunci dalam semua pengembangan usaha. Pak Pasaribu selalu mendengungkan bagaimana big data, AI, dan berbagai hal. Apa yang dikatakan Jack Ma, seorang pengusaha Tionghoa itu, kita bisa bertanya pada Pak Pasaribu bagaimana beliau memberi pencerahan, terutama para UMKM untuk mengembangkan usahanya agar usaha ini ke depan tidak harus terdigital begitu. Selamat siang Pak Pasaribu. Selamat siang Pak Oman. Pak, terima kasih atas kehadirannya di ruang studio AKMI Kimdo TV. Bagaimana pendapat Pak Pasaribu tentang pentingnya digital, apalagi Jack Ma, seorang pengusaha yang sudah sangat terkenal, sadar bahwa memang data itu sangat penting. Baik, terima kasih Pak Hokman. Ya, saya senang diundang ini ya menjadi narasumber kecil-kecilan di AKMI Kimdo. Kebetulan kami juga sebagai anggota Dewan Pakar senang kita berdiskusi bagaimana peran digital ini terhadap UMKM. Saya pikir itu ya intinya ya. Memang harus kita akui bahwa zaman saat ini kan tidak bisa kita terlepas dari proses digital yang sudah berlangsung saat ini. Di mana-mana semua peralatan atau semua aktivitas yang kita gunakan itu selalu dipenuhi dengan peralatan-peralatan yang canggih ya, seperti misalnya mobile phone, ya, internet, AI, ya, kemudian IoT, macam-macam ini semua merupakan peralatan-peralatan yang canggih dari yang sudah ada di lingkungan kita. Sehingga boleh dikatakan saat ini kita, saya mulai dulu dengan pemahaman kita apa yang disebut dengan ekonomi digital. Ekonomi digital adalah tak lain bagaimana semua aktivitas bisnis itu dilakukan dengan dukungan dengan dukungan dari peralatan-peralatan digital seperti internet, ya, mobile phone, big data, kemudian juga IoT, ya. Ini semua bagian-bagian yang mendukung memang dalam proses bisnis di semua aktivitas saat ini. Jadi boleh dikatakan kita nggak mungkin lagi bisa lepas dari sana, ya. Keharusan take or leave it, itu dia istilahnya itu. Harus kita ambil atau memang kita nggak mau masuk di sana, ya udah kita seperti apa adanya, sulit berkembang dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Dan memang ini yang dimanfaatkan oleh semua orang ya. Tentunya tujuannya bukan hanya sekedar ugal-ugalan menggunakan digital, tidak. Tetapi jelas tujuannya. Tujuan yang pertama itu bagaimana supaya produktivitas usaha itu meningkat, itu dia satu. Kalau dalam bisnis penjualannya meningkat, ya, profitnya meningkat, ya, berdaya saing dia. Yang kedua efisien. Efisien sudah kita lihat bagaimana bandingkan misalnya seperti kita menggunakan taksi yang tradisional dengan taksi online. Bedanya sangat jauh sekali itu ya. Hampir pengurangan biaya itu sekitar 30% dia ya. Bandingkan juga ketika kita berbelanja ya dengan kita harus ke mall, kita harus ke warung, kita harus ke mart yang lain itu mencari barang, sementara yang online ada gitu. Jadi itu sebetulnya bagian-bagian yang contoh sangat sederhana yang bisa membantu bagaimana usaha-usaha kecil ini, UKM ini ya
harus masuk ke sana itu ya tentunya kita pun menyadari bagaimana kemampuan UMKM itu sendiri ya perlu memang dukungan dari organisasi ya. Tapi itu menurut saya sangat sederhana ketika sudah ada organisasi UMKM yang menjembatani bagaimana kesulitan daripada UMKM itu melaksanakan tugasnya itu membantu agar mereka bisa menggunakan digital gitu. Ya, itu pasti bisa. Saya nanti akan kita bahas di sesi berikutnya itu bagaimana menggunakan itu ya. Tapi jangan sampai salah kita berprinsip ya. Usaha-usaha yang ada ini tetap harus kita seperti UKM jualan apa saja ya. Tetap itu yang menjadi intinya. Ya, tetap itu yang menjadi intinya Pak Oman ya. Intinya tetap dia berjualan dengan bagus, meningkatkan kualitas barangnya, efisien dia, ya, pelayanannya bagus, ya, baru ditambah dengan digitalisasi tadi itu, itu menjadi top kali dia itu kira-kira. Itulah yang membuat dia kalau bahasa strategi manajemen bisa berdaya saing dia malah mengalahkan lawan-lawannya yang lain atau mengalahkan kompetitornya ya. Itulah kelebihan keunikan yang tidak dimiliki mungkin orang lain ya. Tapi saya garis bawahi bahwa usaha-usaha yang sudah ada ini misalnya saya berjualan membuka restoran gitu. Tetap pelayanan, kualitasnya, harganya ya dan makanannya itu harus tetap nomor satu dijaga itu kira-kira. Bukan berarti masuk digital terus beres semua enggak. Iya. Itu harus tetap usaha atau dalam bahasa ininya bisnis intinya, core bisnisnya tetap menjadi bagian penting yang harus dijaga, yang harus didukung oleh organisasi kita dari UMKM agar mereka bisa menyiapkan produk-produk yang bagus ya, yang murah, yang berkualitas kepada masyarakat. Itu sangat penting. Itu intinya. Dan ditambah lagi masuknya digital ya, masuk big data, itu yang dilakukan oleh tadi si Jack Ma tadi itu. Jualan dia tetap jualan seperti biasa, toko ya online dia, tetapi nanti dari berikutnya bahwa online kemudian big data itu akan membantu dia untuk meningkatkan daripada daya saing produk-produk dia berjualan mengalahkan oleh kompetitornya. Jadi intinya dari pertanyaan tadi itu bahwa digitalisasi ini akan membantu para UMKM, UKM semua yang ada di jajaran itu dalam rangka meningkatkan produktivitasnya termasuk efisiensi dari penjualan dia sehingga dia akan mendapatkan profit yang lebih besar. Saya kira itu dulu intinya. Jadi mutlak tidak boleh tidak itu kira-kira ya. Take or leave it itu yang pertama. Luar biasa pengantarnya Pak. Iya. Kami banyak pencerahan dari penjelasan itu. Kami bisa garis bawahi bahwa memang teknologi informasi itu memudahkan. Tapi tantangannya Pak, ketika itu dibawa ke ranah UMKM. UMKM itu ada 3 kategori. Bisnis mikro, kecil, menengah. Kalau menengah kan orang-orang yang SDM-nya sudah bagus. Tapi di mikro ini agak luar biasa perjuangannya. Bagaimana Pak kita mengajak teman-teman yang berbisnis di mikro ini? Karena ini kan harus sentuhan SDM juga. Betul. Tantangannya bagaimana mereka agar sadar digital ini? Oke. Jadi itu menurut saya kalau sadar digital kami kira kita ini sudah hampir sadar digital semua karena sudah menggunakan HP ya, sudah menggunakan internet, itu kira-kira itu sudah sadar itu. Tapi kalau misalnya kemampuan secara teknis dari UKM tadi yang di bagian bawah itu ya kelas bawah ya itu memang harus didukung oleh organisasi baik dari pemerintah maupun organisasi UMKM itu harus didukung itu kira-kira dan sederhana ya. Tetapi ini dukungan ini jangan hanya sekedar soal digital. Itu menurut saya itu bagian yang kedua itu, supportingnya itu ya. Tapi yang penting didukung bagaimana ya supaya dia berjualan bagus ya. Produknya yang dia jual itu ya, kemudian pelayanannya bagus ya. Dia bisa berkompetisi dengan orang lain.
Itu dulu poinnya yang penting ya. Jadi dia harus dibina secara skillnya, bagaimana itu berbisnis yang benar itu. Kemudian nanti dari UMKM maupun dari pemerintah akan sangat mudah ya mendukung bagaimana ini kawan-kawan kita UMKM yang sifatnya masih berjualan tidak terlalu besar skala bisnisnya itu ya, bisa kita bantu itu ya. Saya pikir itulah yang harus didukung oleh organisasi UMKM ya. Karena mereka sendiri kemampuan sangat terbatas. Ya, jadi perlu memang didukung dia, didukung. Dan teknologi itu sebetulnya saya mau sampaikan kepada Pak Oman dan para pemirsa yang lain ya. Teknologi itu tidak ada apa-apanya loh. Persoalannya mindsetnya dia sudah di situ nggak kira-kira? Sadar nggak dia itu tadi? Ya, kesadarannya, oh kalau saya tidak menggunakan digital, saya tidak bisa kemana. Itu dulu yang perlu harus dijelaskan kepada mereka itu. Ya. Jadi kalau sudah dijelaskan itu dengan bagus, ya ini teknologi digital ini bukan berarti harus pengusaha-pengusaha itu menjahit sendiri membuat, enggak. Iya, dia bisa terima bersih pakai apa yang sudah dibuat oleh UMKM, kita sebarkan ini untuk digunakan di dalam proses bisnisnya dia. Atau misalnya lewat aplikasi begitu. Betul, ya? Aplikasi dan lainnya. Karena aplikasi yang diperlukan untuk dia nggak perlu yang lain-lain, hanya HP-nya yang berisi aplikasinya yang diperlukan untuk dia itu kira-kira. Dan dia pekerjaan dia tidak harus membuat itu, tidak. Ya. Dukungan dari UMKM, ya saya kalau diminta bisa kita bantu ini dengan kawan-kawan berjumpa misalnya ada 3 orang sarjana IT sebentar itu Pak Oman membuat itu bukan pekerjaan yang apa, sedangkan kita jadi kelapa sawit yang sudah jutaan dia punya jumlahnya ya. Kita bisa digitalkan dia, bisa kita pakai aplikasi untuk setiap pokok mengetahui di mana dia posisinya gitu. Itu memang sangat sederhana ya. Cuma memang masyarakat kadang-kadang menganggap bahwa digital ini sepertinya rumit, sebetulnya tidak. Begitu dia terstruktur di dalam pikirannya, oh harus digital, itu sederhana. Tapi cara pandangnya Pak Pasaribu, banyak juga yang perspektifnya melihat bahwa teknologi itu memang luar biasa membantu, tapi seperti dua sisi mata uang atau pisau, dia bisa jahat kalau disalahmanfaatkan. Misalnya karena kita tadi juga bicara soal big data itu. Data kan bisa disalahgunakan itu Mas. Saya contohkan misalnya sekarang anak-anak muda yang buat tempat tukang pangkas. Juga sudah mulai sadar akan data itu, Pak. Ketika orang datang mau pangkas rambut, dia minta, "Pak, tolong didaftar namanya, diisi emailnya dan betul nomor handphonenya begitu." Kalau kita kurang percaya, kita pertanyakan itu begitu. Ya, jadi itulah gunanya perlu kita sosialisasi. Sosialisasi bagaimana dampak dari digital ini terhadap bisnisnya mereka. Itu dulu poinnya. Pasti peningkatan penjualan, peningkatan produktivitas akan lebih bagus dan efisiensinya pasti lebih bagus dia ya. Nah, kalau gitu tugas daripada UMKM ada. Itulah membuat semacam sistem kita atau yang disebut dengan Web3 ya. Web3 inilah alat komunikasi kita berhubungan dengan para anggota kita UMKM ya, dengan melalui aplikasi yang sudah ada ya. Dan inilah yang kita manfaatkan menghimpun ini kekuatan-kekuatan jumlah anggota kita ini, karena ini sudah luar biasa ini. Kalau sampai ada 6.000, kalau saya lihat ada datanya sampai 60.000 katanya. Tapi mungkin UMKM yang kita binain saat ini mungkin baru sekitar itu pun sudah luar biasa. Itu pun sudah luar biasa. Kita sudah bisa membuat berbagai bisnis ke sana. Kita pun sudah bisa membantu mereka dalam hal bisnisnya itu. Dan ketika kita sudah membuka semacam web yang bagus, Web3, kemudian juga kita bangun aplikasi yang sederhana, yang mudah digunakan oleh
para anggota dan juga para pelanggan UMKM. Karena Bapak ahli di bidang digital ini, banyak juga orang tidak mengerti misalnya Web3 itu, Pak. Oh, ya. Kalau web yang misalnya dimiliki lembaga atau organisasi itu kan rata-rata punya begitu. Ya, ya. Tapi dia hanya memajang latar belakang, Ya. profil dari perusahaan itu. Jadi, tidak dinamis dia begitu. ya. Apa kelebihan dari Web3 ini? Karena Web3 ini akan bisa dia berkomunikasi kita langsung, membuka akses ya, tanya jawab dan lain sebagainya ya, dan juga kita juga bisa menggunakan ini untuk kepentingan bisnis. Jadi mobile dia ada yang menjaga adminnya. Ada yang menjaga adminnya, tidak hanya sekedar ada website duduk begitu aja dibuka orang habis itu selesai buka ya. Tapi ini sudah harus kita masukkan di dalam ada rangkaian ya. Ada komunikasi yang bagus antara para anggota kita ya, dengan yang punya website tadi itu. Jadi sederhananya Pak, misalnya ada yang melapor atau misalnya menyampaikan unek-uneknya di web itu, bisa cepat yang merespon. Betul, iya ya. Memang setiap web pasti harus ada yang menjaga, harus ada admin ya, supaya dinamis dan itu harus kita pelihara. Ya. Pelihara dia, isinya selalu up to date ya. Jangan hanya begitu diinstal sekali kemudian isinya itu aja, awalnya orang lain akan bosan. Hanya AI Pak. Ini juga kan semacam ketakutan dalam tanda kutip karena ini menyentuh juga SDM. Karena nanti orang-orang yang tukang ketik misalnya kalau dia dalam ranah menulis tidak butuh lagi begitu. Ada tulisan yang kurang bagus bisa dibantu AI ini. Kira-kira arahnya kemana nih Pak? Karena ketakutan banyak orang kan AI ini juga membuat mendisrupsi banyak pekerjaan begitu. Itu sebetulnya ada pemikiran yang begitu, betul ada, tetapi AI kembali lagi sangat menarik. Ada kemarin wamen dari Kementerian Pendidikan, Profesor Stella Christie menyampaikan, apakah kita harus takut dengan AI katanya gitu ya? Itu pertanyaannya. Kalau saya bilang tidak perlu. Karena begini, AI itu ada kelemahannya juga. Manusia ada kelemahannya. Jika dipadukan antara kelemahan AI dengan kelemahan dari manusia, itu menjadi satu. Ya. Nah, pertama, prinsip-prinsip AI itu satu. Ya. Mudah kita menjelaskan, mengerjakan bagi AI ya, pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Misalnya soal data dan lain sebagainya, mengolah data, itu bagi AI mudah. Bagi manusia sulit ya. Tetapi bagi AI mengerjakan pekerjaan yang mudah tidak bisa dia. Misalnya memasak gitu kira-kira ya. Itu memasak tidak bisa dia. Mencuci paret misalnya gitu dia tidak bisa dia. Ya. Sedangkan manusia ini sendiri mengerjakan pekerjaan yang mudah ya mudah bagi dia. Tapi pekerjaan yang sulit pasti sulit itu kira-kira. Nah, kalau ini digabungkan sebetulnya manusia dengan AI, maka sebetulnya kemakmuran hidup kita menjadi lebih bagus lagi. Jadi bukan berarti sebetulnya AI itu harus ditakuti, tidak. Itu adalah teman, sahabat itu sebetulnya. Ya. Sama seperti listrik ini. Ini listrik ini ketika ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ketakutannya orang. Apa takutnya? Kena strom. Betul nggak kira-kira? Kena strom. Tetapi dengan teknologi kita bisa melakukan isolasi. Ya, itu menjadi teman. Ya. Nuklir itu pun ketika ditemukan dia, orang ketakutan karena banyak membunuh manusia di Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Tetapi dengan teknologi pembatasan radiasi dan lain sebagainya bisa sudah diantisipasi. Sekarang nuklir itu menjadi teman. 70% energi di Prancis dari nuklir. Para wanita juga menggunakan untuk kepentingan kosmetik nuklir itu kira-kira ya. Untuk kesehatan juga nuklir gitu kira-kira. AI juga sama nanti. Itu akan menjadi sahabat. Pada awalnya kita merasa takut melihat AI karena itu tadi ketakutannya Pak Hoffman
menganggap bahwa AI ini nanti akan mendisrupsi, mengganti tugas-tugas manusia digantikan oleh AI. Nah, kalau gitu tugas manusia apa? Sederhana. Nah, sederhana. Apa tugas manusia? Ya, kita kan yang membuat AI. Ya, kita yang membuat program AI. Kita yang menggerakkan AI. Ya, kitalah yang menjadi pelaku utama melakukan kemana AI ini mau disuruh kerja itu kira-kira ya. Jadi bukan AI yang menyuruh kita, enggak, kita yang mendirikan AI. Ya. Tidak perlu takuti. Ya. Selain itu, sama dengan manusia nanti akan menjadi analitik, ya. Menganalisis benar enggak yang hasil dari AI ini, karena hasil AI tidak bisa kita percaya 100%, ya. Harus kita baca ulang dan lain sebagainya. Ini sama seperti misalnya kalau pernah dengar ini Pak Homan ya, autopilot pesawat terbang. Autopilot pesawat terbang sebenarnya bisa kan pesawat itu sebetulnya tanpa manusia. Tetapi apakah pernah pesawat itu terbang tidak ada pilotnya? Sepanjang yang setahu itu belum ada. Ya, misalnya membawa penumpang dia 400 orang gitu kira-kira ya, pesawat Garuda misalnya gitu loh. Pasti ada pilotnya. Bisanya dia sebetulnya autopilot. Nah, kalau itu tugasnya apa? Pilotnya itu menganalisis ya semua variabel-variabel ya, indikator-indikator yang ada dalam kokpit tadi itu, melihat ini ya. Kalau dulu pilot itu tugasnya ikut mengoperasikan gitu loh kira-kira. Kalau sekarang dia memikir, oh ini kecepatannya kurang, ini pemakaian bahan bakarnya kurang, ini pemakaian bahan bakar berlebih, temperaturnya sudah naik, begitu dia. Jadi manusia itu tetap ada fungsinya ya, kita nggak perlu takut. Tidak perlu takut di zaman ke depan ini AI. Tetapi AI sangat jelas tujuannya adalah sama dengan yang tadi digital tadi itu, ya. Karena turunannya itu sama itu, ya. Membantu manusia menyelesaikan tugas-tugasnya, bagaimana supaya produktivitas dari ya, semua usaha-usaha yang kita lakukan itu di pertanian misalnya gitu ya. Pertanian sekarang otomatisasi, sangat sederhana. Kekurangan pupuk langsung semprot itu kira-kira. Dilihat dari analisis daun dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu menurut saya yang sangat. Jadi tidak perlu ditakuti ya. Ini AI ini adalah kalau saya bilang itu sahabat kita ya. Tidak perlu takut. Yang penting kita bisa adaptasi lah terhadap itu semua. Adaptasi ya. Adaptasi terhadap perkembangan ini. Bukan berarti kita harus buat AI, enggak. Kita hanya pengguna. Kita hanya pengguna. Digital juga, aplikasi juga hanya pengguna. Jadi kira-kira ya. Yang membuat itu banyak ahli-ahli. Dan sekarang itu aplikasi-aplikasi itu semakin murah. AI juga masih semakin murah. Itu kira-kira ya. Tidak ada menurut saya yang perlu kita takuti. Ya bahwa tadi Pak Homan ada menanyakan soal kebocoran data dan lain, itu hanya segelintir. Ya, sekarang gini, saya tanya Pak Oman, ada enggak sudah merasa kerugian dengan kebocoran data itu? Saya kira enggak ada kan? Ya, karena kita sudah banyak di band ini akses ya. Sisi negatif dari sini udah pasti, teknologi selalu ada sisi negatifnya. Ya. Tidak ada teknologi sama seperti makan obat. Ya. Makan obat itu, obat apapun yang kita makan itu pasti selalu ada sisi negatifnya. Demikian juga dengan ini teknologi yang kita pakai, HP dan lain sebagainya. Tapi banyak bantu kita. HP aksesnya ada. Anak-anak juga nggak teratur lagi sekarang katanya itu. Ya. Tapi kita merasa sangat simpel menggunakan itu. Itu akses yang harus itu. Tapi saya yakin lama kelamaan ini menjadi semua teknologi ini. Karena begini Pak Oman, tidak ada teknologi yang masuk ke pasar itu merusak manusia, nggak ada. Tidak ada. Yang ada adalah bagaimana teknologi itu digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan masalahnya supaya bisa menjadi lebih makmur lagi. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada listrik, itu teknologi. Bagaimana kita ini hidupnya coba dulu. Tidak ada roda misalnya gitu, ya. Bagaimana kita ini hidupnya? Itu semua teknologi yang membantu. Tidak ada nuklir, bagaimana kita susahnya itu ya. Jadi itu semua menurut saya adalah bagian-bagian ya
ekses yang negatif dari situ ada. Tetapi sisi positifnya jauh lebih bagus lagi. Kita tangkap apa yang disampaikan Pak Pasaribu. Jadi sisi positifnya yang lebih besar. Lebih besar. Tetapi faktanya juga Pak Pasaribu, kita tidak bisa menafikan ada sisi negatifnya. Iya, ada. Misalnya kita contohkan sekarang kita bergumul bagaimana judi online itu hilang dari digital begitu. Karena sudah banyak terpapar. Pertanyaannya begini. Para tokoh-tokoh juga sudah membaca bahwa memang teknologi setiap zaman atau setiap era itu kan maju pesat. Tapi moral manusia itu kan tidak bisa tadi adaptasi yang Bapak bilang itu tidak bisa berlomba. Artinya selalu kita kalah. Moral manusia itu bisa selalu kalah dengan teknologi itu. Ucapan itu pernah dikatakan seperti ini, sari yang disampaikan Billy Graham kalau nggak salah mengatakan bahwa kita memang maju terus dengan teknologi, tapi moral kita tidak bisa mengikuti teknologi itu. Ini tantangan ke depan. Kalau itu barangkali saya dari sisi moral itu para ustadz pendeta yang bisa menjelaskan itu. Karena berjudi aja kita sudah dari zaman bahula dulu dilarang. Iya kan, itu kan kira-kira. Tidak ada orang tua, tidak ada para pendahulu-pendahulu kita yang mengajarkan kita berjudi, nggak ada. Manusia inilah yang salah menurut saya. Kita yang salah menggunakan teknologinya, bukan teknologinya yang salah. Kita yang salah menggunakan teknologi itu, dampaknya itu kita menjadi bagian yang menyusahkan kita. Apa pesan Pak Pasaribu pada AKMI Kimdo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia ini? Karena paling tidak asosiasi ini ingin berharap mengangkat para UMKM. Kita dukung mereka. Kita sosialisasikan ini, pentingnya digital ini, pentingnya big data, pentingnya AI untuk membantu usaha mereka. Membangun teknologi ini kalau menurut hitungan saya tidak sulit. Tetapi mental, kemudian juga mindset orang-orang supaya menggunakan itu yang paling utama. Berpikir harus memang teknologi. Diyakini dulu bahwa teknologi ini akan membawa usaha dia lebih bagus. Diyakini dulu bahwa teknologi yang kita maju saat ini sudah merambah di mana-mana, bisa menjadi bagian penting dari usahanya supaya dia bisa bersaing dengan orang lain. Itu dulu sebetulnya. Kalau tidak diyakini itu, sama seperti kita disuruh mengerjakan sesuatu yang kita tidak yakini berhasil, pasti menolak. Itu kira-kira. Yang mengumpulkan data ini atau yang menguasai data ini semua lembaga mana yang Absal, Pak Pasaribu? Saya contohkan begini, saya punya pengalaman puluhan tahun lalu, para wartawan ketika internet belum begitu masif, ada orang misalnya kerja keras, dia ketik semua narasumber, teleponnya, namanya, public figure lah. Misalnya ada 2000 public figure, tapi data ini nanti dia fotokopi, dia jual ke wartawan lain gitu, laku besar gitu. Betul. Jadi siapa yang memiliki? Apakah hanya karena kerja keras atau memang harus ada lembaga? Jadi kalau kita sudah punya website yang bagus, punya aplikasi yang bagus, pemilik aplikasi ini, pemilik website itulah yang punya data. Ini sama seperti kejadian misalnya katanya, saya nggak tahu persis hilangnya data dari kementerian ini. Sebetulnya data itu tersusun rapinya itu. Tetapi kalau ada orang lain yang mau mengambil keuntungan dari sana, orang dalam, itu jadi persoalan. Sama di perusahaan di organisasi ini pun, kalau nanti data kita kumpulkan melalui website, melalui aplikasi dan lain sebagainya, kalau ada orang lain misalnya menyalahgunakan itu sudah data yang bagaimanapun bisa dijual, kan itu kan kira-kira kan. Jadi ini integritas dari pemegang data itu, semua yang terlibat dalam itu harus benar-benar menjaga kerahasiaannya. Karena ini, kalau sekarang kan, ini saya belum masuk ke big data ini. Kalau data inilah saat ini yang menjadi aset yang sangat bernilai.
Itu luar biasa itu. Bisa digunakan karena ini yang data ini yang harus dijaga karena data ini bisa memberikan untuk pengusaha semacam tren. Apa yang terjadi misalnya 2026, 2030 melalui data kita lihatnya itu. Sehingga kalau sudah diketahui trennya manusia ini 2025, 2030 sampai 2030 misalnya itu tren manusia, kita sudah bisa menyiapkan pengusaha itu, pengusahanya melihat tren. Warna baju misalnya, warna baju apa yang akan muncul tahun 2028? Itu sudah bisa diprediksi, ya. Kemudian jenis kacamata apa yang bisa muncul tahun 2026 sudah bisa. Kalau sudah bisa diprediksi itu, pengusaha tinggal membuat. Kemana tujuannya manusia misalnya berlibur tahun 2027? Sudah bisa kita prediksi apa yang bisa lakukan. Misalnya di Bali akan banyak manusia datang ke sana. Ya kita bangun hotel dan lain sebagainya, bangun restoran, melihat tren. Jadi data ya, data ini boleh dikatakan adalah semacam kekuatan ya. Dan kalau UMKM memiliki data anggotanya secara keseluruhan, itu saya bilang tadi luar biasa. Harus kita ambil ini. Kita harus bangun sistem kita, sistem UMKM ya, yang berbasis kepada Web3 tadi dengan aplikasinya mengumpulkan ini, dan saya yakin sama seperti Facebook. Ya. Itu kan hanya itu aja dong permainannya dia. Itu aja. Ya dari mana dia dapat uang dia itu kira-kira ya. Hanya dari situ. Apa? Dia punya data ya dari reklamnya dan lain sebagainya. Kita pun nanti kalau sudah mempunyai sistem yang seperti itu, kita juga tidak bisa masukkan dalam bisnis reklame dan lain sebagainya itu kira-kira. Jadi ini kekuatan yang 6.000 ini kalau kita bisa capai lagi sampai 10.000 itu lebih bagus. Kawan saya ada memiliki semacam komunitas, anggotanya hanya 1.000, ya 1.000 orang itu kira-kira. Tetapi dengan 1.000 orang ini sudah bisa dimakmurkan mereka, ya bisa saling membantu berjualan itu kira-kira. Bila saling membantu untuk melakukan berbagai hal kegiatan bisnis yang bisa saling menguntungkan. Ini UMKM dengan anggota yang semakin meningkat dia sampai 6-10 ribu dan seterusnya. Ini kalau kita manfaatkan itu luar biasa. Di poin itu kami mau tanya dulu Pak Pasaribu. Ya. Misalnya di komunitas kita Batak, ya. Marga Pasaribu sangat besar di Indonesia. Betul, betul. Kalau ini misalnya satu data, ini bisnis juga. Saya kira misal ada perusahaan misalnya yang mengelola ya sembako misalnya. Kalau datanya sudah lengkap, dia bisa terkonek dengan semua anggota Pasaribu. Betul. Jabodetabek saja udah kaya raya pemilik. Saya sedang membangun saat ini ya Web3 dengan aplikasinya di kelompok Marga Pasaribu. Sedang kita lakukan itu. Oke. Nah, itu sedang kita lakukan itu kira-kira. Karena menurut saya di kelompok Marga aja itu yang paling mudah kita. Mengapa mudah? Karena kalau hampir semua kita kenal itu kira-kira ya. Dengan komunikasi kita di satu kelompok marga, satu komunitas marga, itu luar biasa. Ya, 2.000 aja kita sudah cukup, sudah hebat. Tetapi ini saling interaksinya bagus, itu ya. Nah, kalau ke UMKM itu satu bagian, tetapi sebetulnya yang paling penting bagaimana di UMKM ini agar mereka berjualan itu lebih bagus. Tentunya harus kita dukung dengan penggunaan aplikasi yang bagus. Big data tadi, ya. Kalau kita pahami kan lembaga yang pertama menerima data seluruh warga negara, misalnya Indonesia, Dukcapil misalnya, ya. Dinas ini kan yang menyimpan semua data, KTP, KK di situ begitu. Nanti itu dibagi ke polisi, dibagi ke perbankan. Tapi soal integritas data itu, bagaimana kita sangat yakin bahwa memang mereka juga tidak menyalahgunakan data kita ini. Ya, sebetulnya ini harus saya buka ini. Ya. Ya. Kalau misalnya data saya, Pak Hotman tahu, apa yang bisa Bapak
Bapak lakukan saya? Tidak ada kan? Kalau Nggak ada kan? Makanya jangan terlalu dimasalahkan itu. Jadi ya, kita sudah menggunakan teknologi ini, teknologi HP, teknologi internet ya. Ini produknya adalah data, semua data itu kira-kira ya. Data kita ada di apa? Di misalnya saya merek Samsung, iya kan? Ada lengkap. Di bank ada lengkap. Tetapi kan tidak ada yang mereka lakukan terhadap saya, nggak ada. Bahwa ada segelintir yang begitu, ya bisa aja itu sebetulnya. Tetapi tidak mayoritas menjadi sebuah masalah besar itu di dalam apa? Banyak korporasi besar juga yang banyak uangnya, ya, dia menggunakan bank juga dia. Tidak ada ketakutan. Ini kan kalau saya bilangnya hanya dipolitisir, ya. Itu segelintir manusia mempolitisir ini supaya ya nggak tahu lah ya itu loh kira-kira ya. Tetapi kalau saya pengguna data dari sisi teknis tidak ada masalah. Saya tahu misalnya datanya Pak Hotman, apa yang bisa saya lakukan? Nggak ada. Nggak ada yang bisa saya lakukan. Tidak ada. Itu bahwa ada kehilangan uang dan lain sebagainya. Saya melihat itu tidak signifikan dibandingkan dengan keuntungan yang kita peroleh. Masa ini luar biasa loh ini HP ini. Ini dengan HP ini kita kemana-mana bisa. Ya, dengan sangat mudah mengakses berbagai hal. Kita tidak perlu lagi harus mengunjungi berbagai. Masa kepentingan apa? Benefitnya begitu besar kali itu ya, kita harus memikirkan soal integritas data kita. Itu sudah keterlaluan. Ya. Itu jangan terlalu. Itu udah terlalu. Di bank misalnya, di bank kita memakai mobile mobile bank kan itu kan kira-kira. Data bank semua tahu kita Pak. Tetapi ada yang berani bank menyalahgunakan? Kita nggak ada. Karena sudah diatur sedemikian. Di data kita di Dukcapil tadi ya, Dukcapil itu semua data orang Indonesia ada di sana. Bahwa ada segelintir orang di dalam itu yang harus menurut saya itu harus ditertibkan. Bapak kan tidak muda lagi. Tidak muda lagi. Orang-orang muda biasanya yang ahli di bidang digital. Apa latar belakang kemudian Pak? Pak Pasaribu di usia begini masih canggih memahami digital begitu. Ya gimana saya bilang ya, menurut saya sudah pemberian Tuhan lah ya. Ya itu satu, kita tidak boleh itu mengingkari itu. Tuhan memberikan. Saya 2007 saya sudah menulis buku Big Data Pak. 2007. Karena 2007 itu saya sering ikut seminar di mana-mana. Ya sudah mulai bisik-bisik orang soal masa depan ke depan ini adalah Big Data 2007. Dan meledaknya itu di 2012 ketika Facebook dan lain sebagainya sudah mulai itu data lah bicaranya di situ ya, data ya. Dan saya 2016 sudah menulis buku saya mengenai Big Data. Sudah ada puluhan buku Bapak? Ya Big Data sudah ada 3 buku saya Big Data, tambah ini sudah berapa ya. Dan menurut saya senang melihat ini ya, saya jiwai dia mengenai peran Big Data itu seperti apa dia. Itu bagian menurut saya ya itulah hidup itu kira-kira ya. Jadi memang harus saya manfaatkan ini ya. Saya sudah masalah digital karena begini Pak Oman. Sebetulnya dari zaman dulu pun datanya sebetulnya peran penting membuat keputusan. Tapi diperkuat lagi dengan masuknya digital tadi itu. Ya. Maka data itu berlimpah ruah. Banyaknya itu ya, banyak sekali data yang harus ya. Dan itulah data saat inilah yang menjadi bisnis yang penting ya, yang bisa membangkitkan semua bisnis-bisnis ya yang tidak pernah misalnya dilihat oleh selama ini seperti Jack Ma. Dia siapa yang sampai kepikirannya mengumpulkan data transaksi untuk apa? Ya. Dari transaksi itu apa yang dia dapatkan? Dia kan melihat nanti tren.
Apa kepentingan orang itu kira-kira ya. Dan cenderung kemana orang? Cenderung kemana orang gitu. itu. Nanti jadi, bagaimana dia menyiapkan barang, bagaimana dia meladeni itu. Nah, itu ada satu sesi khusus itu tadi yang saya bilang analitik tadi itu. Kalau ada kesempatan lain lagi nanti boleh kita bahas itu. Karena data yang ada saat ini kalau tidak dianalisis tidak menjadi apa-apa. Ini harus kita analisis lagi. Ini kemana arahnya data ini kita bawa. Kemana pikiran manusia ini, itu kira-kira. Karena dari data, semua orang terbuka. Ya, berapa hartanya Pak Oman kita tahu, rumahnya di mana, alamatnya di mana, anaknya berapa, istrinya berapa, itu ya, semua tahu itu kira-kira ya. Kemudian uangnya di mana taruh, jumlah tanahnya di mana. Itu data akan bicara itu. Ya. Itu luar biasa. Jadi kembali soal pertanyaan tadi mengapa? Ya memang saya suka terhadap ilmu-ilmu yang relatif baru ya. Dan saya passion saya di sanalah itu kira-kira. Boleh kami tanya sedikit tentang Nusantara TV, karena Nusantara TV cenderung dialah pelopor dari televisi yang berbasis digital. Iya, betul. Kenapa Pak Nurdin Tapobolon kokoh sejak awal berdiri Nusantara TV itu memang karena digital ini memang sudah karena nasihatkan memang bukan dia pun termasuk orang yang visioner. Sudah melihat bahwa digital inilah basisnya masa depan yang akan datang itu kira-kira. Jadi walaupun dengan susah payah beliau mendirikan ini yang pertama loh. Yang pertama loh Nusantara TV itu sebagai televisi nasional yang bersiaran secara digital. TV yang bersiaran stasiun televisi yang bersiaran nasional. Dia sesuatu yang pertama. Dan dia sudah melihat juga hanya dengan cara begini masuk ke TV digital dia akan bisa eksis pada masa-masa yang akan datang. Jadi pelopor dan pemenang betul. Nggak bisa dibantah itu ya. Karena digital ini gimana saya bilangnya? Bagaimana lah kita mengalahkan digital? Nggak bisa lagi. Udah nggak usah berpikir lagi lah. Pakai aja digital. Kemudian juga kita adaptif terhadap itu. Ya. Jangan menjadi resisten kita melihat itu. Jadi manusia-manusia yang resisten melihat big data, resisten melihat digital, ya sama aja. Anda jangan pakai HP gitu loh. Jangan pakai internet. Dia mau sama dia semua, dapat internet, dapat berita, tetapi dia tidak mau menahan eksesnya. Nah, itu kan nggak benar juga. Sama seperti orang mau makan sehat, mau sehat. Mau sehat itu makan obat. Tetapi tidak ada obat yang 100% tidak ada sisi negatifnya. Kan itu sama dengan sekarang. Baik Pak Pasaribu, terima kasih nih. Mungkin semacam resume terakhir perbincangan kita, sari dari apa yang Pak Pasaribu sampaikan, arahnya bagaimana para teman-teman UMKM memanfaatkan digital. Oke. Jadi pertama dulu saya mulai aja resume saya ekonomi kita ini bisa besar dia kalau ditunjang dengan ekonomi UMKM yang besar. Itu satu dulu. Boleh dikatakan inilah tulang punggung negara itu. Iya kan itu dia kira-kira ya. Bagaimanapun UKM harus besar dia. Supaya negara ini maju. Kita boleh berpikir ke sana. Tanpa UKM yang maju, negara ini akan gini-gini aja. Ada masalah krisis tumbang kita. Tapi dengan UKM yang kuat di Republik ini, yang kita bina di Mikindo, itu akan menjadi lebih bagus lagi. Untuk menjadi besar kita harus masuk ke dalam perangkat-perangkat teknologi yang ada di dalam ekonomi digital. Apa itu? Sederhana, internet, penggunaan HP, penggunaannya sosmed, penggunaannya IoT, penggunaannya computing cloud dan lain sebagainya Dan ini
para anggota UMKM tidak perlu memikirkan itu sampai detail-detail. Enggak, bukan itu sebetulnya. Anda harus menggunakan itu cukup sebagai pengguna saja. Dan itu sederhana. Kemudian yang ketiga, supaya ini terjadi, lembaga APMIKindo harus membantu kawan-kawan kita membangun sistem, membangun web, membangun aplikasi untuk kepentingan daripada anggota kita ini supaya mereka menjadi kuat, menjadi besar dia ke depannya. Tidak ada cara lain, ya. Tidak ada metode lain yang bisa kita lakukan kalau tidak menggunakan teknologi seperti teknologi digital, teknologi big data, dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan ini mutlak. Kalau bahasa ininya, ini adalah sebuah keniscayaan. Mutlak harus masuk kita ke sana. Ya, sederhana maksudnya. Ini bukan sebuah pekerjaan yang rumit sekali, tidak ya, tapi sederhana. Itu kira-kira. Asalkan kita mau sama-sama bekerja ya untuk membangun digitalisasi, membangun aplikasi untuk kepentingan daripada kawan-kawan kita di APMIKindo. Kami kira itu. Terima kasih Pak Pasaribu. Ya. Demikian sahabat APMIKindo TV, bincang-bincang kami sangat luar biasa dengan seorang akademisi. Beliau Dr. Insinyur Manerep Pasaribu MM. Banyak mengajar di lembaga-lembaga, organisasi, dan diundang di berbagai perhelatan membicarakan tentang digital, dan sudah beberapa buku, terutama buku yang terakhir, Strategi Transformasi Digital. Ini udah cetakan kedua. Ini cetakan kedua, ya. Dan pasti bestseller kalau sudah cetakan kedua. Demikian sahabat APMIKindo TV, kami undur diri. Oke. Makasih. Selamat. Iya.